Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang menyusun metode penelitian yang beranggotakan saya Lailatul Karimah dengan NIM 181003, lalu ada rekan saya Ismawati Nur Amalia dengan NIM 181026, lalu ada Dia Ayu Permatasari dengan NIM 181045, lalu ada Melia Ika Sugiharti dengan NIM 181056. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari metode penelitian. Pengertian metode berasal dari bahasa Yunani yaitu methods, yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja atau sistematis untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya, menurut Rusdi Ruslan tahun 2003. Sedangkan pengertian penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan metode-metode ilmiah. Sutrisno Hadi tahun 2007. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara untuk memecahkan masalah ataupun sebagai cara pengembangan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang sistematis dan logis. Selanjutnya, apa saja manfaat-manfaat dari metode penelitian? Manfaat yang dapat diperoleh dengan mengetahui metode penelitian ini ialah: yang pertama, mengetahui arti pentingnya penelitian; yang kedua, menilai hasil-hasil penelitian; yang ketiga, dapat melahirkan sikap dan pola pikir yang skeptik, analitik, kritik, dan kreatif. Yang selanjutnya, yang keempat, dapat digunakan untuk skripsi, tesis, dan research. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Secara umum, bagian ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, metode penelitian biasanya juga memuat deskripsi tentang objek dan lingkup studi, bentuk penelitian, data yang diperlukan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta jadwal penelitian. Bagian metode penelitian mencakup hal-hal berikut. Yang pertama ada rancangan penelitian, yang kedua populasi dan sampel, yang ketiga jenis dan sumber data, yang keempat identifikasi variabel, dan kelima definisi operasional dan skala pengukuran variabel, dan yang terakhir atau yang keenam ada metode analisis data. Untuk lebih rincinya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya rancangan penelitian. Next. Jadi, rancangan penelitian ini harus menjelaskan jenis penelitian yang akan dilakukan. Nah, dalam hal ini, jenis penelitian ini dapat berupa salah satu dari 4 hal, yaitu yang pertama ada penelitian berbasis eksplorasi, yang kedua ada penelitian berbasis deskriptif, selanjutnya ada penelitian berbasis eksplanasi, terakhir ada penelitian berbasis prediktif. Next. Nah, di sini ada rancangan penelitian itu bisa dijadikan tidak harus mengacu kepada 4 jenis penelitian yang tadi. Mengingat di beberapa buku literatur itu ada yang menyebutkan dengan istilah lain. Misalnya ada istilah penelitian berbasis pengujian hipotesis yang merupakan ciri dari penelitian kuantitatif atau penelitian yang bertujuan untuk mengendalikan fenomena. Nah, untuk penelitian-penelitian berbasis kualitatif ini, rancangan penelitiannya itu dapat berupa bentuk salah satu dari 5 jenis penelitian kualitatif yang umum menurut Creswell pada tahun 2007, yaitu yang pertama ada penelitian berbasis narasi biografis, selanjutnya ada penelitian berbasis fenomenologi, selanjutnya ada penelitian berbasis teori membumi, selanjutnya ada penelitian berbasis etnografi, dan yang terakhir ada penelitian berbasis studi kasus. Nah, hal ini tuh terpenting yang harus diungkapkan pada bagian rancangan penelitian, yaitu penelitian harus berani secara tegas mengungkapkan jenis penelitiannya, termasuk jenis penelitian apa dan bagaimana dilakukannya. Misalnya dengan menggunakan survei, penyebaran kuesioner, penggunaan data sekunder, atau wawancara. Next. Selanjutnya ada populasi dan sampel.
Next. Tidak semua penelitian mensyaratkan adanya populasi atau sampel karena jenis penelitiannya memang tidak mengharuskan hal tersebut. Jika penelitian yang akan dilakukan menggunakan populasi dan atau sampel, maka mau tidak mau penelitian harus menjelaskan secara benar karakteristik dari populasi atau dan sampel tersebut. Jika peneliti menggunakan sampel penelitian, maka peneliti harus menguraikan metode sampling yang digunakan. Apakah prosedur sampling berbasis probabilistik atau prosedur sampling berbasis non-probabilistik. Namun jika demikian, jika penelitian yang akan dilakukan tidak mensyaratkan adanya populasi dan atau sampel, maka peneliti tidak harus memaksakan adanya populasi dan atau sampel. Misalnya untuk penelitian studi kasus atau penelitian berbasis kualitatif, keberadaan populasi dan atau sampel tidak seketat penelitian berbasis kuantitatif. Oleh karena itu, pada penelitian berbasis studi kasus dan kualitatif, peneliti cukup menjelaskan penelitian. Next. Selanjutnya yakni jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data harus menggambarkan secara jelas apakah penelitian menggunakan data primer dan atau data sekunder. Peneliti harus menyebutkan bentuk data penelitian. Sumber data juga harus dinyatakan secara jelas, misalnya data diperoleh dari internet, atau publikasi pihak kedua, atau dari wawancara, dan atau penyebaran dari kuesioner, seperti itu. Ada kalanya peneliti menyajikan teknik pengambilan atau pengumpulan data. Sebenarnya, teknik pengumpulan data dapat dimasukkan ke dalam subbab jenis dan sumber data, dan karenanya tidak perlu menjadi subbab tersendiri. Next. Selanjutnya, identifikasi variabel penelitian. Identifikasi variabel penelitian harus mengungkapkan variabel-variabel penelitian yang akan diteliti. Di bagian ini, peneliti harus secara tegas menyatakan variabel-variabel penelitian yang dalam banyak hal akan berbeda dengan makna dari indikator atau faktor. Indikasi atas variabel-variabel penelitian akan menentukan keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya. Namun demikian, jika peneliti yang akan dilakukan tidak mensyaratkan adanya variabel secara khusus, maka subbab ini dapat dihilangkan. Misalnya, jika penelitian tersebut berbasis kualitatif, dan tidak secara tegas membedakan atau memiliki variabel yang harus terdefinisikan secara jelas, maka subbab ini tidak harus ada. Nah, variabel penelitian dibedakan menjadi variabel bebas, variabel terikat, maupun variabel intervening atau namanya itu variabel moderating. Nah, variabel penelitian tidak harus berbentuk variabel sebagaimana yang sering digunakan dalam penelitian berbasis regresi atau turunannya, yaitu variabel bebas, variabel terikat, kemudian variabel intervening atau moderating, karena pada penelitian tertentu variabel penelitian dapat berbentuk lain. Misalnya pada penelitian berbasis kuantitatif, di mana pengujiannya menggunakan model uji bukan regresi atau turunannya, variabel-variabel penelitian tidak harus dipaksakan berbentuk variabel bebas, terikat, intervening, atau moderating. Selanjutnya definisi operasional dan skala pengukuran variabel. Bagian ini harus secara eksplisit mendefinisikan variabel-variabel penelitian yang akan dianalisis. Hal yang perlu diperhatikan adalah definisi variabel tidak harus dipaksakan sama dengan definisi dari sumber rujukan tertentu. Definisi variabel akan sangat ditentukan oleh bagaimana peneliti memaknai variabel-variabel penelitian. Tidak harus mengacu kepada definisi teoritis yang ada di buku-buku, teks, atau penelitian terdahulu. Setelah definisi variabel diuraikan dengan baik, peneliti harus secara eksplisit menyatakan skala pengukuran variabel tersebut.
apakah berbentuk skala nominal, ordinal, interval, atau rasio, seperti itu. Untuk penelitian berbasis kualitatif, keberadaan definisi operasional variabel definisi operasional variabel penelitian dan pengukurannya tidak mutlak karena variabel dalam penelitian kualitatif akan dapat muncul seiring dengan pelaksanaan penelitian itu sendiri. Selanjutnya. Untuk yang selanjutnya di sini ada metode analisis data. Nah, metode analisis data ini berkaitan erat dengan tujuan penelitian. Karena tujuan penelitian tidak akan dapat tercapai apabila metode untuk menjawab tujuan tersebut tidak jelas. Nah, pada proses penelitian, peneliti sebaiknya mengurutkan metode analisis data dengan memperhatikan tujuan penelitiannya. Nah, oleh karena itu, jumlah metode analisis data minimal sama dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, di sini ada urutan-urutan proses pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama di sini ada merumuskan hipotesis. Nah, pada bagian ini hipotesis nol dan hipotesis penelitian harus dinyatakan secara eksplisit. Kemudian yang kedua, menentukan level of significance atau tingkat signifikasi alfa. Nah, pada bagian ini peneliti dapat menggunakan kriteria tunggal atau berjenjang untuk nilai A, misalnya A 1%, A 5%, atau alfa 10%. Kemudian yang ketiga, menetapkan kriteria pengujian. Nah, pada bagian ini peneliti harus secara tegas menyatakan kriteria pengujian hipotesis. Apakah berbasis uji satu sisi, atau one tail test, atau uji dua sisi, atau two tail test. Uji satu sisi hanya dapat dilakukan jika peneliti memiliki keyakinan atas arah hubungan atau pengaruh dari variabel-variabel yang akan diteliti. Misalnya, apakah lebih besar atau lebih kecil, atau apakah positif atau negatif. Nah, jika peneliti tidak memiliki keberanian untuk menduga arah hubungan atau pengaruh dari variabel-variabel yang diteliti, pengujian hipotesis akan berbasis uji dua sisi. Kriteria pengujian harus tegas, apakah menggunakan kriteria berbasis nilai hitung yang dibandingkan dengan tabel atau menggunakan kriteria berbasis perbandingan signifikasi atau probabilitas dengan nilai A. Peneliti harus menghindari penggunaan uji hipotesis gabungan, yaitu menggunakan perbandingan nilai hitung dan tabel dengan nilai probabilitas dengan tingkat signifikasi. Kemudian yang keempat ada membuat keputusan. Nah, pada bagian ini peneliti harus mengungkapkan bagaimana kesimpulan atas hasil uji yang dilakukan. Yang terakhir di sini ada kerangka pemecahan masalah. Nah, kerangka pemecahan masalah menjelaskan proses pemecahan masalah penelitian dengan menggunakan format gambar yang diawali dari mulai atau start sampai dengan selesai atau finish. Di bagian bawah gambar, peneliti harus mengungkapkan penjelasan dari alur proses pemecahan masalah berbasis tahap demi tahap. Nah, kerangka pemecahan masalah mendeskripsikan secara grafis tentang gambar awal yang meliputi data yang dibutuhkan dalam penelitian, kemudian tahap proses yang meliputi metode atau teknik analisis data yang digunakan, dan tahap output atau yang berkaitan dengan hasil atau kesimpulan penelitian. Penyajian kerangka pemecahan masalah menggunakan diagram alir atau flowchart yang disertai dengan penjelasan singkat mengenai diagram alir tersebut. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.